Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen pengampu yang saya hormati. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Penambangan Terbuka dan Bawah Tanah serta kaitannya dengan SDGs. Jadi makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem dan Metode Penambangan di bawah bimbingan Ibu Dr. Pancanita Novi Hartami, Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru, dan Bapak Yoga Maulana STMT. Jadi fokus pembahasan saya kali ini adalah dalam penerapan metode tambang terbuka oleh PT Bukit Asam dan tambang bawah tanah oleh PT Freeport Indonesia serta kontribusinya terhadap keberlanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Jadi saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi yang pertama ini ada pendahuluan. Dilihat dari slide ini, kita bisa mengetahui bahwa pertambangan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena memiliki cadangan yang melimpah seperti emas, batu bara, dan juga nikel. Namun, aktivitas tambang tidak lepas dari tantangan keberlanjutan, khususnya dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan metode penambangan sangat penting karena memengaruhi efisiensi operasi dan dampak lingkungan. Selain itu, di era modern, sektor tambang juga harus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang meliputi energi bersih, pekerjaan layak, aksi iklim, dan SDGs yang lainnya. Jadi makalah ini akan menjelaskan dua metode tambang, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah, dengan fokus pada PT Bukit Asam dan PT Freeport Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk tambang terbuka ini saya akan mengambil dari PT Bukit Asam atau PTBA. Sedikit profil PT Bukit Asam atau yaitu tambang terbuka. Jadi PT Bukit Asam ini adalah salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini juga telah berdiri sejak masa kolonial Belanda, yaitu sekitar pada tahun 1919, dan menjadi BUMN pada tahun 1981. Tambang utama PTBA ini berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang memiliki cadangan lebih dari 3 miliar ton batubara. Jadi tambang ini terintegrasi dengan jalur kereta api yang menghubungkan tambang dengan pelabuhan di Lampung dan Palembang, sehingga distribusi tambang tersebut lebih efisien. Selain itu, PTBA juga memiliki program keberlanjutan seperti reklamasi lahan, revegetasi, dan pelibatan masyarakat lokal untuk memastikan aktivitas tambang tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya itu ada metode tambang terbuka dari PTBA itu sendiri. Jadi PTBA ini menggunakan metode tambang terbuka atau yang biasa kita sebut dengan open pit mining. Jadi metode ini melibatkan penggalian langsung di permukaan tanah untuk mengekspos lapisan batu bara. Tahapan utamanya yaitu meliputi yang pertama itu ada persiapan lahan, di mana membersihkan area tambang dari vegetasi menggunakan bulldozer ataupun ekskavator. Selanjutnya pengupasan tanah penutup. Lapisan tanah penutup atau overburden ini diangkat untuk mengekspos lapisan batu bara. Langkah selanjutnya itu penggalian batu bara. Ekskavator digunakan untuk menggali batu bara yang diekspos. Yang keempat itu ada pengangkutan batu bara. Batu bara yang digali itu diangkut ke fasilitas pengolahan menggunakan dump truck atau kereta api. Setelah itu dilakukan reklamasi lahan, di mana setelah eksploitasi selesai, area tambang direklamasi dengan cara menutup kembali lahan dan menanam vegetasi baru. Jadi direklamasi, dilakukan penghijauan kembali. Jadi metode tambang terbuka ini dipilih juga karena memiliki keunggulan. Beberapa keunggulannya yaitu lebih efisien secara biaya, cocok untuk cadangan yang dekat permukaan, dan memungkinkan produksi dalam skala yang besar. Next. Nah, selanjutnya ini ada kontribusi PTBA terhadap SDGs. Bisa dilihat di sini ada
Circle SDGs ini, Sustainable Development Goals, yang ada 17 poin itu. Jadi PTBA ini berkontribusi terhadap beberapa tujuan SDGs, yaitu ada SDG 7, SDG 8, SDG 13. Dimana yang SDG 7 itu yaitu bisa dilihat di sini ada yang artinya itu energi bersih dan terjangkau. Dengan menghasilkan batu bara untuk pembangkit listrik domestik, PTBA membantu menyediakan energi yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Lalu untuk SDG 8 ini yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Operasi tambang PTBA ini menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu ini juga mendukung ekonomi lokal. Jadi warga sekitar juga terkena dampak positifnya. Selanjutnya itu ada SDG 13 yaitu aksi iklim. Yaitu melalui program reklamasi dan revegetasi, PTBA berupaya memulihkan ekosistem pasca tambang dan mengurangi dampak lingkungan. Itu 3 poin SDG yang dilakukan oleh PTBA, yang dikontribusi oleh PTBA. Nah, slide selanjutnya itu saya untuk tambang bawah tanah saya ambil dari PT Freeport Indonesia atau PT FI. Jadi PT FI ini atau PT Freeport Indonesia ini itu tambang bawah tanah. PT Freeport Indonesia ini salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang berlokasi di Papua. Tambang ini awalnya menggunakan metode tambang terbuka. Namun sejak 2019 itu telah sepenuhnya beralih ke tambang bawah tanah. Tambang Grasberg terletak di Pegunungan Jayawijaya pada ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut. Grasberg ini memiliki cadangan emas, tembaga, dan perak yang besar, menjadikannya salah satu tambang mineral paling bernilai di dunia. Namun operasinya menghadapi tantangan besar seperti kondisi geologi kompleks dan cuaca yang ekstrim. Maka setelah itu dipilih metode tambang bawah tanah. Selanjutnya metode tambang bawah tanah PTFI. Jadi PTFI ini menggunakan metode tambang bawah tanah block caving karena tambang bawah tanah ini cocok untuk cadangan mineral yang besar dan stabil. Dengan tahapannya seperti pada slide ini, yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur. Jadi terowongan dan jalur transportasi dibangun untuk mengakses tubuh biji. Lalu yang kedua, pengeboran dan peledakan di mana lubang bor dibuat untuk melemahkan batuan dan memulai runtuhan. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada runtuhan biji, di mana gravitasi digunakan untuk peruntukan tubuh biji besar yang kemudian mengalir ke draw point. Selanjutnya itu ada pengangkutan material, jadi menggunakan LHD. Jadi biji yang runtuh tadi diangkut menggunakan LHD atau bisa juga dengan conveyor ke permukaan. Terus lalu keunggulan block caving ini ada efisiensi tinggi, biaya rendah, dan minim kerusakan di permukaan tanah. Jadi meminimalisir kerusakan pada permukaan tanah. Slide selanjutnya itu ada kontribusi PTFI terhadap SDGs. SDG 8, jadi kontribusi PTFI ini terhadap SDGs ada, saya ambil 3, yaitu ada SDG 8, SDG 12, ada SDG 13. Jadi SDG 8 itu atau yang artinya itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi PTFI ini mempekerjakan lebih dari 30.000 orang, termasuk masyarakat lokal Papua dengan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Terus ada SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi perusahaan melakukan pengolahan tailing yang aman dan reklamasi lahan bekas tambang dengan menanam ribuan pohon. Jadi SDG 12 juga dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ini. Lalu selanjutnya ada SDG 13, yaitu aksi iklim. Jadi PTF ini mengurangi emisi melalui penggunaan teknologi conveyor,
dan melakukan penghijauan di sekitar tambang. Jadi PT FI ini juga melakukan SDG 13, berkontribusi dalam SDG 13 ini dengan melakukan penghijauan. Next ada slide penutup. Bisa dikatakan PT Bukit Asam dan PT Freeport ini telah membuktikan bahwa kegiatan tambang dapat dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab. PTBA dengan metode tambang terbuka dan PT FI dengan tambang bawah tanah telah menunjukkan kontribusi terhadap pencapaian SDGs seperti energi bersih, pekerjaan layak, dan aksi iklim. Hal ini membuktikan bahwa pertambangan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya oleh perusahaan, tapi juga pemerintah dan masyarakat. Kesimpulannya, pertambangan berkelanjutan memungkinkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan, lalu kontribusi sektor tambang penting untuk mencapai SDG. Berikut ini adalah daftar pustaka yang datanya saya ambil dari sana. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.